Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sabila Ramadana, NPM 2141120 dari Manajemen 21 Gabungan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kode etik pengguna informasi teknologi, Information Technology Code of Ethics. Nah, sebenarnya apa sih kode etik pengguna informasi teknologi? Merupakan seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan individu, profesional, atau organisasi dalam pengguna teknologi informasi. Kode etik ini tuh dirancang untuk mempromosikan praktik yang etis, bertanggung jawab, dan legal dalam dunia teknologi. Kemudian tujuan utamanya itu apa sih? Untuk memastikan pengguna teknologi yang etis, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak individu serta masyarakat. Nah, kode etik pengguna informasi teknologi ini penting dalam dunia teknologi informasi karena mengatur perilaku, melindungi privasi, meningkatkan keamanan, membangun kepercayaan, dan menghindari konsekuensi hukum. Nah, resiko dan dampak negatif dari kode etik informasi teknologi ialah pelanggaran privasi. Tanpa penerapan kode etik, pengguna teknologi mungkin tidak memperhatikan privasi pengguna lain atau melanggar privasi mereka sendiri. Nah, hal ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, penyebaran informasi pribadi yang tidak sah, atau penyalahgunaan data pribadi. Kemudian yang kedua yaitu keamanan data yang buruk. Nah, kode etik tidak diterapkan. Pengguna teknologi mungkin tidak memperhatikan nih keamanan data dengan baik. Nah, ini tuh dapat menyebabkan risiko kebocoran data, serangan cyber, atau akses yang tidak sah ke informatif sensitif. Kemudian penyebaran informasi palsu. Nah, tanpa mengikuti kode etik, pengguna teknologi mungkin menyebarkan informasi palsu atau hoax. Hal ini tuh dapat menyebabkan kerugian reputasi, kemudian kebingungan publik, atau dampak negatif pada masyarakat itu sendiri. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, jika kode etik ini tidak diterapkan, pengguna teknologi dapat menyalahgunakan teknologi untuk tujuan yang merugikan atau ilegal. Contohnya termasuk serangan cyber, penipuan online, atau penyebaran konten yang merugikan. Kemudian kerugian bisnis. Ketika kode etik ini tidak diikuti, perusahaan atau organisasi dapat menghadapi kerugian finansial atau reputasi. Nah, pelanggaran privasi, kebocoran data, atau penyalahgunaan teknologi dapat merusakkan kepercayaan pelanggan dan mengurangi keuntungan. Kemudian dampak lingkungan. Dalam konteks bisnis, jika perusahaan itu tidak mengikuti kode etik, mereka mungkin merusak lingkungan dan menyebabkan dampak negatif jangka panjang. Ini dapat mencakup polusi, kerusakan ekosistem, atau kerugian bagi komunitas sekitar. Kemudian konsekuensi hukum. Tanpa mematuhi kode etik, pengguna teknologi dapat menghadapi konsekuensi hukum, pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, atau tindakan ilegal lainnya dapat mengakibatkan tuntutan hukum, denda, atau kerugian hukum lainnya. Nah, dalam rangka mencegah resiko dan dampak negatif ini, penting untuk mengikuti dan menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi dengan baik. Hal ini akan membantu melindungi privasi, keamanan, dan integritas pengguna teknologi, serta mendorong pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Kemudian, peran kode etik. Peran kode etik sendiri yakni kode etik pengguna informasi teknologi itu dapat memitigasi risiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasikan sebelumnya dengan beberapa cara. Mendorong transparansi dan akuntabilitas, memenuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, membangun kesadaran dan pendidikan. Nah, contoh konkret dari bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam pengguna teknologi ialah seseorang profesional teknologi yang mematuhi kode etik akan menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data klien mereka, menghindari penyebaran informasi pribadi tanpa izin, dan memastikan keamanan sistem yang mereka kelola. Nah, kemudian berikut merupakan contoh kasus. Nah, contoh kasusnya itu seperti ini. Oke, salah satu contoh kasus di mana kode etik pengguna informasi teknologi telah berperan penting dalam insiden pelanggaran privasi
yang melibatkan sebuah perusahaan teknologi besar. Perusahaan tersebut memiliki akses terhadap berbagai data pribadi pengguna termasuk informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dan medis. Oh, setelah itu lupa. Oke. Nah, namun pada suatu hari seseorang karyawan yang tidak mematuhi kode etik mengakses dan mengungkapkan informasi pribadi pengguna tanpa izin. Nah, tindakan ini kan merupakan melanggar kode etik perusahaan dan melibatkan pelanggaran privasi yang serius. Nah, setelah insiden ini terungkap, perusahaan itu mengambil tindakan segera dengan memecat karyawan yang melanggar kode etik tersebut. Nah, mereka juga memberikan pemberitahuan kepada pengguna yang terkena dampak dan menawarkan langkah-langkah pemulihan yang sesuai. Nah, kemudian perusahaan tersebut juga meningkatkan keamanan data privasi mereka serta memperkuat penerapan kode etik untuk mencegah insiden serupa di masa yang akan datang. Nah, contoh ini tuh menunjukkan betapa pentingnya penerapan kode etik pengguna informasi teknologi dalam melindungi privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan data. Melalui tindakan yang tepat dan penegakan kode etik yang kuat, konsekuensi negatif dari pelanggaran privasi dapat dihindari dan kepercayaan pengguna dapat dipertahankan. Kemudian di sini ada manfaat kode etik. Nah, manfaat kode etik yang pertama dari perspektif individu. Di sini ada perlindungan privasi. Yakni mematuhi kode etik membantu individu melindungi privasi mereka sendiri dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Kemudian keamanan data. Kode etik membantu individu dalam mengamankan data mereka dari serangan cyber dan akses yang tidak sah. Kemudian tanggung jawab sosial. Mematuhi kode etik memungkinkan individu untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi dan mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka. Kemudian reputasi yang baik. Nah, mematuhi kode etik membantu membangun reputasi yang baik sebagai pengguna teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian dari perspektif organisasi, kepercayaan pelanggan. Organisasi yang mematuhi kode etik dapat membangun kepercayaan pelanggan dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap privasi dan keamanan data. Kemudian kepatuhan hukum. Mematuhi kode etik membantu organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian efisiensi operasional. Mengikuti kode etik membantu organisasi dalam mengelola dan melindungi data dengan baik, mengurangi resiko pelanggaran privasi, dan meningkatkan efisiensial operasional. Kemudian yang terakhir, reputasi dan citra yang baik. Organisasi yang mematuhi kode etik dapat membangun reputasi yang baik dan citra positif di mata masyarakat. Kemudian dari sudut pandang masyarakat secara lebih luas. Yang pertama yakni perlindungan hak privasi. Mematuhi kode etik membantu melindungi hak privasi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian keamanan data. Kode etik membantu mencegah kebocoran data dan serangan cyber yang dapat merugikan masyarakat. Kepercayaan dan stabilitas. Masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap teknologi dan sistem informasi jika penggunaannya diatur oleh kode etik yang kuat. Kemudian, pembangunan yang berkelanjutan. Mematuhi kode etik ini membantu masyarakat dalam membangun dan menggunakan teknologi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kesimpulannya ialah, dengan mematuhi kode etik, pengguna informasi teknologi memiliki manfaat yang signifikan, baik dari individu, organisasi, maupun masyarakat secara lebih luas. Nah, dengan mematuhi kode etik juga, privasi dan keamanan data itu akan terjaga, reputasi baik dapat dibangun, kepercayaan pelanggan diperoleh, dan dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi yang dapat dihindari. Baik. Nah, sudah selesai. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.